Manga My Hero Academia akhirnya resmi berakhir setelah 10 tahun menemani para pembaca setianya. Manga karangan Kohei Horikoshi ini resmi berakhir di chapter 340. Di chapter ini menceritakan akhir kisah dari Deku dan rekan-rekannya dan bagaimana nasib mereka 8 tahun setelah perang melawan Liga Villain. Berbagai pro dan kontra bermunculan mengenai bagaimana cara Horikoshi Sensei menampilkan akhir dari perjalanan Deku. Banyak fans yang kecewa, tapi tidak sedikit juga yang senang dan menyukai ending dari manga ini. Nah, kali ini saya akan menjelaskan ending yang menurut saya begitu membagongkan ini. Kalau begitu, tak perlu berlama-lama lagi. Mari kita masuk ke pembahasan. Panel pertama dimulai dengan menampilkan kalimat yang berbunyi, "Ini sudah hancur. Semuanya tergantung apa yang akan kau lakukan esok hari." Setelah kalimat ini, panel memperlihatkan gambar SMA UE dengan sebuah kalimat yang berbunyi, "Setiap orang tidak terlahir setara. Secara individu, kita semua berbeda. Dengan begitu, kita bisa saling mengasihi satu sama lain. Perbedaan kita baik fisik maupun mental memungkinkan kita untuk mendekati orang lain dalam mencari kesamaan. Inilah hal yang kupikirkan di usiaku yang ke-17. Keyakinan akan masyarakat." Tentu kalimat ini dilontarkan oleh Deku alias Izuku Midoriya. Di panel yang sama dengan kalimat ini, menampilkan tangan Deku yang sedang menulis di buku. Di panel selanjutnya, Izumi Kota, anak yang pernah ditolong Deku sewaktu melawan Muskular, diperlihatkan dan kini sudah menjadi murid SMA UE. Kota lalu memanggil Deku dengan sebutan kakak, namun dia segera meralatnya dengan bilang, "Deku Sensei." Kota saat itu menanyakan di mana Deku bisa menemui dia dan siswa lain untuk melatih skill mereka di sore hari. Deku kemudian membalasnya dengan berkata kita akan bertemu di halte bus, kemudian menuju pusat latihan USG. Ya, Deku kini menjadi seorang guru di SMA UE, mengikuti jejak Shota Aizawa sebagai wali kelas 1A di Akademi Pahlawan. Di panel berikutnya, terlihat potongan-potongan memori Deku bersama orang-orang yang ia sayangi sejak dia mewarisi One for All. Deku kemudian berkata, "Pada hari itu, aku mendengar banyak suara dukungan dan doa berakhir bersama dengan anggota dari One for All. Bahkan sekarang, suara-suara itu masih membuatku bersemangat. Jika peduli pada orang lain adalah langkah pertama untuk menjadi pahlawan, maka pada hari itu, kita semua adalah pahlawan terhebat. Jadi, kalian pasti berpikir, kenapa aku masih menuliskan? Aku bisa hidup dalam mimpi ini yang seharusnya tidak mungkin. Ceritaku dimulai ketika tubuhku bergerak sebelum aku bisa berpikir dengan baik karena masih ada beberapa halaman yang tersisa." 8 tahun kemudian, panel memperlihatkan sejumlah siswa yang disuruh gurunya untuk menuliskan rencana karirnya di masa mendatang. Sepertinya, para siswa ini adalah siswa SMP yang mengingatkan kita ketika Deku dan Bakugo di usia yang sama juga menuliskan rencana karir mereka. Di mana waktu itu, Deku menjadi bahan tertawaan setelah mengungkapkan impiannya dikarenakan dia masih queerless. Nah, dari penuturan para siswa ini, kita bisa mengetahui bagaimana nasib Deku dan rekan-rekannya 8 tahun pasca Deku menjadi pewaris One for All. Ada siswa yang ingin masuk di kelas pahlawan, ada siswa yang ingin masuk di kelas pendukung, karena ingin berkarir di perusahaan Likely Lab. Perusahaan Likely Lab ini merupakan perusahaan terbesar yang merancang item pendukung pro hero, di mana Hatsumi Mei bekerja di sini. Di momen ini, Mei sudah dijadikan panutan berkat penemuan-penemuan jeniusnya di bidang teknologi, meski sifatnya yang jarang mandi masih melekat. Ada juga siswa yang ingin melanjutkan karirnya di perusahaan programan terkenal yang bernama Girl Inc. Perusahaan ini didirikan Labrava alias Manami Aiba dan Gentle Criminal alias Danjuro Tobita. Di sini terlihat, baik Labrava dan Gentle Criminal mengenakan cincin di jari masing-masing yang menandakan mereka akhirnya menikah. Karir Labrava dan Gentle Criminal memang semakin melonjak pasca kontribusinya membantu pro hero sewaktu perang siber dengan villain 5 tahun yang lalu. Uniknya, ada satu siswa culun yang diejek temannya tidak bisa jadi pahlawan karena memiliki queer yang lemah. Siswa itu bernama Dai. Karena langsung diejek, Dai pun malu mengungkapkan cita-citanya. Namun dari momen ini, kita mengetahui bahwa keberadaan villain semakin berkurang di tiap tahunnya dan hanya mereka yang memiliki queer yang kuat yang bisa jadi pahlawan. Dai merasa bahwa orang-orang kini sudah berubah, di mana ketika dia masih kecil, orang-orang malah ingin menjadi seperti Endeavor, All Might, Beast Genius,
Grid Dynamite, Shoto, ataupun Deku. Dai pun sebenarnya juga ingin menjadi seperti panutannya tersebut. Namun karena kini orang-orang tak lagi ingin menjadi pahlawan seperti hero terdahulu, dia pun malu menunjukkan cita-citanya. Lanjut di panel berikutnya, terlihat Uraraka, Tsuyu, Momo serta Ida yang membentuk sebuah tim yang sedang mengunjungi seluruh sekolah dasar. Terlihat keempat rekan Deku tersebut kini menjadi pro hero terkenal. Tim ini dibentuk Uraraka dengan program kerjanya yang bernama Proyek Perluasan Konseling Queer yang akan membantu masyarakat. Sementara itu, Eri yang dulunya masih bocil sewaktu membantu Deku, kini juga sudah beranjak remaja dengan kini duduk di bangku SMA. Adapun Tentacle alias Mezosoji juga menjadi pro hero yang semakin terkenal. Dia telah mengumpulkan prestasi luar biasa sejak debutnya. Usahanya dalam menyelesaikan insiden berbasis prasangka dengan cara damai di kota-kota kecil, di mana hal ini masih terjadi, sungguh luar biasa. Berkat prestasi dan pengaruhnya, dia pun diganjar penghargaan The Imura Peace. Saat menerima penghargaan, Soji mendedikasikannya pada mereka yang memberontak 8 tahun yang lalu. Di lain tempat, Aizawa Sensei sedang menunjukkan traffic Katsuki Bakugo yang sepertinya akan turun karena pembawaan temperamentalnya. Aizawa sedang berbicara dengan Deku yang kini sudah menjadi guru di SMA UA. Sementara Bakugo kini menjadi pro hero yang berada di atas Shoto. Terlihat Kacchan masih memiliki kepribadian kasar seperti sebelumnya yang membuat pamornya semakin menurun. Hal ini membuat Aizawa yakin posisinya akan digantikan oleh Shoto Todoroki. Namun Deku masih optimis kalau Kacchan tetap akan disukai. Menurut Aizawa, Shoto merupakan pro hero yang mampu menyelesaikan kekacauan sepanjang siang dan malam. Shoto juga ramah pada fansnya. Selain itu, sikap Shoto tersebut sama sekali tak menunjukkan kalau dia merupakan keturunan dari Endeavor. Mendengar hal itu, Deku pun yakin Shoto juga akan melampaui Moon Lady dan Kamui Woods. Bahkan Shoto juga akan mendekati Mirio Togata sebagai top hero. Deku juga menyanjung Honenuki alias Moodman dan Monoma yang bisa menembus top hero. Melihat rekan-rekan Deku sudah sukses, Aizawa lalu bertanya apakah Deku kesepian ditinggal mereka. Deku sama sekali tidak kesepian. Dia pun berkata bahkan jika dia kembali menjadi queerless, dia akan menggunakan pengalamannya untuk membantu orang lain. Deku berpikir bahwa hal itu menurutnya sangat keren. Deku pun bertanya pada Aizawa perihal apakah dirinya memang sangat keren. Namun Aizawa membalasnya kalau Deku perlu lebih galak lagi pada murid-muridnya. Itu yang lebih penting. Ya, sampai saat ini Deku masih menjadi Deku seperti dulu, yang sangat ramah, lemah lembut, dan masih suka menangis. Menurut Aizawa, di era sekarang ini, banyak anak yang beranggapan kalau dengan sekolah di SMA UA, maka masa depannya sebagai pahlawan akan jelas. Untuk itu, Aizawa meminta Deku untuk lebih galak lagi agar bisa menciptakan pahlawan yang jauh lebih tegas. Setelah bertemu Aizawa, Deku kemudian pulang. Dalam perjalanannya, TV menampilkan beberapa rekan-rekan Deku dahulu yang juga sudah menjadi hero terkenal. Ada Tokoyami yang sudah menjadi pro hero, dan Red Riot alias Kirishima yang menjadi pro hero populer di kalangan pria. Deku pun bahagia melihat rekan-rekannya yang bisa menjadi pahlawan. Namun karena hari libur mereka tidak bersamaan, sangat jarang Deku bisa berkumpul kembali dengan rekan-rekannya. Panel kemudian berlanjut, di mana Deku menolong seorang anak kecil yang sedang terjatuh. Di momen yang sama, Dai juga menolong anak itu meskipun gagal. Melihat Deku berada di depannya, Dai pun senang bukan main. Momen mereka berdua bertemu terjadi tepat di depan patung simbol perdamaian, All Might. Dai mengaku bahwa dengan queernya yang sangat lemah, sepertinya dia akan sulit bersaing dan menjadi pro hero seperti impiannya. Perkataan ini sekali lagi mengingatkan kita dengan perkataan Deku sewaktu menemui All Might 8 tahun yang lalu. Dengan meniru All Might, Deku pun memberitahukan Dai kalau dia tetap bisa menjadi pahlawan. Dan setelah pertemuan mereka, Deku merenung kalau memang dia tidak bisa menyembunyikan rasa kesepiannya pasca teman-temannya semua menjadi pro hero, sementara dia malah kesasar menjadi seorang guru. Namun Deku tetap puas karena masih bisa membantu orang lain meski itu remeh seperti memotivasi Dai untuk tetap pada impiannya menjadi pahlawan. Dan beginilah cerita bagaimana Deku dan kawan-kawannya menjadi pahlawan terbesar sepanjang masa. Di panel selanjutnya, All Might menemui Deku. All Might memberikan sebuah hadiah pada Deku yang sepertinya merupakan Zira robot Iron Man seperti yang digunakan All Might kala melawan All-For-One 8 tahun yang lalu. All Might mengatakan bahwa dengan memakai kostum ini,
penggunanya akan semakin kuat karena kostum ini didesain dengan mengambil data-data pertarungannya dengan All-for-One. Permadani ini dibuat oleh perusahaan Amerika Serikat yang bekerja sama dengan Meihatsume. Proyek pembuatannya pun didanai oleh Katsuki Bakugo yang kini sudah menjadi top hero. Fakta ini menunjukkan kalau Bakugo masih peduli pada Deku. All Might lalu memberikan Zira ini ke Deku sembari berharap Deku bisa kembali menjadi pahlawan di level top. Bakugo kemudian muncul dan mengajak Deku untuk memerangi villain bersamanya sekali lagi. Di akhir panel terlihat Hawks yang sudah jadi pemimpin organisasi pro hero dengan menerima banyak permintaan bantuan dari orang-orang. Di panel yang sama, terlihat hantu Shigaraki yang masih berkeliaran meski dia telah tiada. Cerita pun berakhir setelah Deku kembali bersama rekan-rekannya terjun ke dunia pro hero. Kalimat terakhir seri ini berbunyi, "Kami akan terus mengulurkan tangan kami selamanya." Nah, demikianlah ending dari chapter 430 My Hero Academia yang sekaligus menandakan akhir dari seri karangan Kohei Horikoshi ini. Seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, tidak sedikit fans kecewa dengan ending seri ini karena menampilkan Deku yang malah menjadi guru biasa. Dan lebih tragisnya lagi, karena malah Bakugo yang menjadi hero terkuat bahkan melewati Shoto di generasinya. Hal ini sangat berlawanan dengan perkataan Deku di awal seri manga ini, atau di akhir chapter pertama, yang menyebut ini adalah kisah bagaimana dirinya menjadi pahlawan terbesar. Namun menurut saya, banyak orang yang salah paham dengan perkataan Deku ini. Deku memang berkata kalau ini adalah kisahnya menjadi pahlawan terbesar atau The Great Hero. Great di sini tidak bisa langsung diartikan kalau Deku akan menjadi pahlawan terkuat dan akan menggantikan All Might sebagai pro hero nomor 1 di masa mendatang. Deku memang mengagumi All Might sebagai idolanya, tapi cara dia mengagumi pro hero nomor 1 ini berbeda dengan cara Bakugo mengaguminya. Deku melihat All Might sebagai pahlawan terbesar karena All Might adalah pro hero yang terus menolong orang lain dalam kesusahan. Sementara Bakugo mengagumi All Might karena All Might merupakan hero yang terkuat. Nah, dua perspektif inilah yang mendasari cerita ini. Deku ingin jadi pahlawan terbesar meski dia bukan pahlawan terkuat atau nomor 1 karena sejak awal tujuannya hanya satu, yaitu menolong orang-orang dari penderitaan. Deku tidak pernah mengatakan kalau dia ingin menjadi pro hero nomor 1, tapi dia ingin menjadi great hero dengan menolong orang sebanyak mungkin. Itulah mengapa di chapter terakhir ini, Deku mengatakan bahwa sekalipun dia tidak memiliki queer, dia tetap akan menolong orang-orang karena menurutnya begitulah cara dia menjadi pahlawan terbesar. Dan sepanjang manga ini bergulir, konsep kepahlawanan yang dianut Deku ini tidak berubah meski Deku menyadari konsep yang dianutnya berbeda dengan konsep kepahlawanan yang dimiliki rekan-rekannya. Alasan inilah yang membuat kita juga melihat bagaimana rekan-rekan Deku menjadi pro hero dengan cara mereka masing-masing. Kita melihat Shoji yang lebih memilih cara damai dan tanpa kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Sementara Shoto menjadi hero yang sangat ramah yang bekerja keras memerangi kejahatan sepanjang siang dan malam. Ada juga proyek yang digagas Uraraka dan 3 rekannya yang lebih memilih proyek konseling queer dengan mengunjungi sekolah dasar. Proyek Uraraka ini lebih pada pencegahan kejahatan untuk mengurangi anak-anak muda terjerumus ke dunia kegelapan. Selain itu, Red Riot diperlihatkan sebagai pahlawan yang misterius yang membuat orang-orang ingin mengulik masa lalunya. Dengan penggambaran seperti ini, menurut saya, Horikoshi sangatlah jenius karena dia menyatukan konsep kepahlawanan sebagai representasi pahlawan terbesar. Makanya di chapter ini juga, Deku tidak lagi mengatakan kalau ini adalah kisah individunya menjadi pahlawan terbesar. Namun cerita ini merupakan kisah bagaimana dia dan rekan-rekannya menjadi pahlawan terbesar. Selain itu, Horikoshi juga tidak melupakan jejak-jejak dari ideologi villain Shigaraki dengan menggambarkan hantunya sebelum Deku kembali terjun ke dunia pro hero. Ini menandakan kalau kejahatan tidak akan hilang di dunia ini bagaimanapun kerasnya pro hero memeranginya. Jadi menurut saya, Horikoshi tetaplah seorang jenius dengan menghadirkan banyak kisah haru dalam menceritakan semesta kepahlawanan. Nah, demikianlah pembahasan saya mengenai ending dari seri My Hero Academia ini. Memang agak sedikit membagongkan, tetapi hal itu tidak membuat manga ini menjadi jelek. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa isi di kolom komentar. Kalau begitu, sekian dulu dari saya. Sampai jumpa di postingan selanjutnya. Saya Admin Rom Sensei, pamit undur diri.